Apa kabar adik-adik? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali Kak Evan bisa bertemu dengan kamu lagi di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Di video kali ini, Kak Evan akan melanjutkan untuk soal persiapan USBN IPA buat kamu yang sudah kelas 6. Nah, jadi ini part 2 dari nomor 21 sampai 40. Untuk soal nomor 1 sampai 20, kamu bisa menonton di video sebelumnya. Langsung aja kita mulai untuk soal dan pembahasannya. Nomor 21. Pertanyaannya, jenis gaya yang berperan dalam kegiatan tersebut adalah A. Gaya gesek dan gaya otot, B. Gaya otot dan gaya pegas, C. Gaya pegas dan gaya magnet, D. Gaya magnet dan gaya otot. Sebelum ke jawaban, mari kita lebih kenal lagi apa itu gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Ada berbagai macam gaya. Nah, di dalam gambar tersebut, gaya yang digunakan adalah gaya otot dan gaya gesek, di mana orang yang mendorong mobil menggunakan gaya otot dan ban pada mobil tersebut menggunakan gaya gesek karena bergesekan dengan tanah. Jadi jawaban nomor 21 yaitu A. Gaya gesek dan gaya otot. 22. Pertanyaannya, kegiatan yang memanfaatkan energi alternatif ditunjukkan oleh gambar titik-titik-titik. Nah, silahkan adik-adik bisa melihat gambarnya untuk menjawab soal nomor 22. Perlu diketahui, energi alternatif adalah energi yang menggunakan sumber energi yang berasal dari alam. Contohnya, cahaya matahari, angin, air, panas bumi, dan biosolar. Untuk jawaban nomor 22, jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu gambar panel surya. Karena sumber energi dari panel surya berasal dari matahari. Lanjut nomor 23. Sudah disediakan gambar berbagai alat elektronik. Pertanyaannya, alat-alat listrik yang mempunyai perubahan energi yang sama saat digunakan ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Untuk soal nomor 1, yaitu lampu, di mana perubahan energi saat digunakan, yaitu energi listrik, menjadi cahaya. Gambar nomor 2 adalah remote TV, di mana perubahan energi saat digunakan, yaitu energi kimia, menjadi energi listrik. Untuk gambar nomor 3, yaitu aki pada motor. Perubahan energi saat digunakan, yaitu energi kimia, menjadi energi listrik. Dan gambar nomor 4, yaitu alat penanak nasi. Untuk perubahan energi saat digunakan, yaitu energi listrik menjadi energi panas. Nah, dari penjelasan Kak Evan, sudah diketahui untuk jawaban nomor 23, yaitu gambar 2 dan 3. Yap, jawaban adalah C, nomor 24. Disediakan gambar sebagai berikut. Bagian yang berfungsi sebagai isolator ditunjukkan
bukan pada nomor titik titik titik. Untuk menjawab soal ini, adik-adik harus tahu terlebih dahulu apa itu isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Biasanya, benda isolator terbuat dari karet, kayu, plastik, dan kain. Untuk soal nomor 24, jawabannya adalah yang B, yaitu 1 dan 3. Soal berikutnya, nomor 25. Perpindahan panas secara konveksi terjadi dalam peristiwa A. Memasak dengan wajan aluminium, B. Terjadinya angin darat dan angin laut, C. Panas api unggun terasa di badan, D. Sendok ikut panas saat mengaduk teh panas. Sebelum kita mengetahui jawabannya, ayo kita ketahui bersama tentang macam-macam perpindahan panas. Jadi, perpindahan panas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi, di mana perpindahan konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya adalah ujung sendok yang akan ikut panas saat mengaduk teh panas. Atau juga bisa knalpot motor yang menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya yang juga ikut berpindah. Perpindahan konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut atau asap cerbong pabrik yang membumbung tinggi. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi, atau tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Dan ada contoh lagi, yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur. Dari penjelasan Kak Evan, untuk soal nomor 25, jawabannya adalah B, terjadinya angin darat dan angin laut. 26. Kelompok alat musik yang dibunyikan dengan cara ditabuh atau dipukul adalah A. Angklung, drum, rebana, B. Suling, gendang, piano, C. Gendang, drum, rebana, D. Drum, gendang, sasando. Nah, pertanyaan ini sangat mudah karena bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul adalah A. Soal nomor 27. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar bayang-bayang pohon yang tepat saat matahari berpindah posisi adalah, adik-adik harus tahu terlebih dahulu beberapa sifat bayangan. Untuk sifat bayangan, antara lain adalah membelakangi arah cahaya atau berlawanan dengan datangnya cahaya. Jadi untuk soal 27, jawabannya adalah opsi B. Soal nomor 28. Perhatikan gambar tersebut. Di dalam gambar, ada seorang anak sedang memegang senter dan menyinari dua benda. Yang pertama adalah plastik bening dan yang kedua adalah karton. Pertanyaannya, peristiwa yang tampak pada gambar menunjukkan sifat cahaya yaitu titik-titik-titik.
bisa dilihat saat cahaya terkena plastik bening, cahaya tersebut dapat menembus dan akhirnya bisa menyinari karton. Nah, dari situ sudah bisa kita ketahui salah satu sifat cahaya, yaitu menembus benda bening. Jawaban soal nomor 28 adalah yang D, yaitu menembus benda bening dan merambat lurus. Soal nomor 29 sudah disediakan gambar, yaitu gambar tentang cara pembuatan magnet. Pertanyaannya, cara pembuatan magnet pada gambar tersebut yang benar adalah A. Gambar nomor 1 induksi dan gambar nomor 2 elektromagnetik. B. Gambar 1 elektromagnetik dan gambar 2 induksi. C. Gambar nomor 1 elektromagnetik dan gambar nomor 2 secara gosok. D. Gambar nomor 1 induksi dan gambar nomor 2 gosok. Untuk penjelasannya, cara membuat magnet dibagi menjadi 3. Yang pertama, dengan cara gosok, di mana besi dan baja digosok-gosokkan dengan kutub sebuah magnet. Nah, semakin banyak gosokan yang dilakukan, akan semakin kuat pula sifat kemagnetan yang dimiliki oleh besi atau baja tersebut. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi, yaitu mendekatkan sebuah magnet pada benda yang akan dijadikan magnet. Yang ketiga, yaitu secara elektromagnetik atau dengan cara dialiri arus listrik. Pada soal nomor 29, untuk gambar 1 itu adalah dengan cara induksi dan gambar nomor 2 dengan cara elektromagnetik. Jadi sudah tahu kan untuk jawaban nomor 29? Ya, jawabannya ada pada opsi A. Nomor 30, agar lampu 4, 5, 6 menyala dan lampu 1, 2, 3 padam, keadaan saklar adalah titik-titik-titik. Coba perhatikan gambarnya. Untuk soal nomor 30, agar lampu 4, 5, 6 menyala dan 1, 2, 3 padam, maka S1 dibuka dan S2 ditutup. Nah, jawaban yang benar adalah opsi C.